Cara-cara yang dipaparkan di sini hanya ditujukan kepada sesiapa yang memiliki hasrat cukup kuat untuk mengalahkan kemalasan mental dan kesenangan berleha-leha. Pada orang-orang seperti itu yang memiliki hasrat menggebu, metode-metode di buku ini akan sukses. Semakin jelas dan rinci Anda menggambarkan apa-apa yang Anda ingini, dan semakin kuat Anda mempertahankannya dan memunculkan semua detailnya, akan semakin kuat pula hasrat Anda. Dan semakin kuat hasrat Anda, semakin mudah Anda mempertahankan gambar itu dalam benak Anda. Namun ada yang lebih penting ketimbang sekedar membayangkan secara jelas. Jika hanya itu yang Anda lakukan, Anda akan jadi pemimpi dan dayanya akan lemah dan tidak ada sama sekali untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Anda harus melandasi gambar mental Anda dengan ketetapan hati, dan di belakang ketetapan hati ada keyakinan kuat bahwa apa yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Ya, ia sudah di tangan dan Anda tinggal membawanya. Tinggallah secara mental di rumah baru Anda sampai ia terwujud secara nyata. Masukkan perasaan gembira ke dalam benak Anda berkaitan dengan apa-apa yang Anda inginkan. Lihatlah apapun yang Anda inginkan seolah-olah ia ada bersama Anda dan sudah menjadi milik Anda dan Anda sudah menggunakannya. Lakukan itu dalam imajinasi Anda. Pertahankan gambaran mental Anda secara jelas dan seolah nyata, dan kemudian tumbuhkan sikap mental bahwa Anda sudah memiliki semua yang Anda visualisasikan itu. Miliki semua itu dalam pikiran dengan keyakinan penuh bahwa mereka benar-benar milik Anda. Pertahankan sikap mental kepemilikan ini dan jangan goyah sedikit pun terhadap keyakinan bahwa semuanya itu nyata. Dan ingat apa yang disampaikan dalam bab sebelumnya mengenai bersyukur. Bersyukurlah untuk anugerah ini, persis sebagaimana yang Anda lakukan ketika keinginan Anda menjadi nyata. Orang yang mampu berterima kasih kepada Tuhan atas hal-hal yang ia miliki dalam imajinasinya adalah pemilik keyakinan sejati. Ia akan menjadi kaya. Ia akan mampu mewujudkan apa saja yang ia inginkan. Anda tak perlu berdoa berulang-ulang untuk hal-hal yang Anda inginkan. Tidak perlu tiap hari Anda memberitahukan keinginan Anda kepada Tuhan. Urusan Anda adalah merumuskan secara cerdas keinginan Anda akan segala sesuatu yang bisa meningkatkan kehidupan Anda dan membuat keinginan Anda itu bermakna, dan kemudian menyampaikan semua keinginan itu kepada bahan asal, pemilik kekuatan dan kehendak yang akan memberi apa yang Anda inginkan. Anda tak bisa menarik perhatian dengan cara mengulang-ulang keinginan. Lakukan dengan mempertahankan gambar mental. Tetapkan hati Anda mendapatkannya. Yakini secara kuat bahwa Anda pasti mendapatkannya. Jawaban terhadap dua tidak tergantung pada keyakinan Anda saat mengucapkannya, tetapi pada keyakinan saat Anda bekerja. Anda tak bisa mengesankan Tuhan dengan berdoa seminggu sekali pada hari tertentu dan kemudian melupakannya di hari-hari lain. Anda tak bisa mengesankan Tuhan dengan cara menyediakan waktu khusus di dalam kamar dan berdoa, lalu lupa lagi pada jam-jam berikutnya dan baru ingat lagi pada waktu tiba jam untuk berdoa. Doa lisan cukup bagus juga dan berguna terutama untuk menjernihkan visi dan memperkuat keyakinan, namun bukan pernyataan lisan Anda yang akan mewujudkan keinginan Anda. Untuk menjadi kaya, Anda tidak memerlukan waktu khusus untuk berdoa. Yang Anda perlukan adalah berdoa tanpa henti. Doa yang saya maksud di sini adalah terus mempertahankan gambaran mental Anda yang dilandasi keteguhan hati, yang diperkuat lagi dengan keyakinan bahwa Anda sedang mewujudkannya. Semuanya akan Anda terima saat Anda sudah membentuk gambar mental secara jelas, dan saat Anda sudah memiliki gambar mental yang jelas, akan baik bagi Anda untuk berdoa secara khusyuk, menyampaikan terima kasih kepada Tuhan, bersyukurlah dan tunjukkan selamanya sikap mental kepemilikan. Tinggallah di rumah baru Anda, kenakan adi busana Anda, kendarailah mobil Anda, lakukan perjalanan dan rencanakan perjalanan besar Anda dengan penuh percaya diri. Pikirkan dan bicarakan semua yang Anda minta dalam doa seolah-olah Anda sekarang sudah memilikinya. Gambarkan suatu lingkungan
dan kondisi keuangan persis seperti apa yang Anda inginkan. Hiduplah sepanjang waktu dalam lingkungan dan kondisi keuangan yang Anda imajinasikan itu. Namun pikirkan bahwa Anda tidak melakukan hal ini semata-mata sebagai pemimpi atau pelamun. Pertahankan keyakinan bahwa imajinasi Anda sedang diwujudkan. Jaga keteguhan hati Anda terhadap keinginan itu. Ingat bahwa keyakinan dan keteguhan hati itulah yang akan membedakan apakah Anda seorang ilmuwan atau pelamun. Dan menyadari fakta ini, maka Anda harus mempelajari penggunaan kehendak secara cepat. Bab 9. Bagaimana menggunakan kehendak? Untuk memulai langkah menjadi kaya secara ilmiah, Anda tak boleh menerapkan kekuatan keinginan untuk sesuatu di luar diri Anda. Anda tak punya hak melakukan itu. Sungguh keliru jika Anda menggunakan keinginan Anda untuk orang lain agar mereka melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Memaksa orang lain dengan kekuatan mental sama kelirunya dengan memaksa orang lain dengan kekuatan fisik. Jika memaksa orang lain dengan kekuatan fisik adalah perbudakan, maka begitu pula memaksa orang lain dengan kekuatan mental yang berbeda-beda hanya metodenya. Jika mengambil sesuatu dari orang lain dengan kekuatan fisik adalah perampokan, maka mengambil dari orang lain dengan kekuatan mental adalah perampokan juga. Tak ada bedanya secara prinsip. Anda tidak berhak mendasarkan kemauan Anda kepada orang lain, bahkan jika itu untuk kebaikannya sendiri, karena Anda tak pernah tahu apa yang baik untuk dia. Ilmu menjadi kaya tidak mengendaki Anda menggunakan kekuatan atau paksaan kepada orang lain. Dalam cara apapun, tidak perlu sedikit pun melakukan itu. Sesungguhnya setiap upaya memaksakan kehendak kepada orang lain hanya akan menggoyahkan ketetapan hati Anda. Tak perlu Anda menggunakan keinginan Anda akan sesuatu demi memaksanya agar datang kepada Anda. Itu sama saja dengan memaksa Tuhan dan akan tampak tolol, tak berguna, dan sekaligus tidak relevan. Anda tidak perlu memaksa Tuhan agar memberi Anda barang-barang bagus. Itu sama dengan Anda menggunakan kehendak Anda untuk memaksa matahari terbit. Anda tidak perlu menggunakan kekuatan kehendak untuk menundukkan setan atau membuat orang yang keras kepala dan memberontak mengerjakan urusan Anda. Tuhan sangat ramah pada Anda dan ingin sekali memberi Anda apa yang Anda inginkan. Untuk menjadi kaya, Anda hanya perlu memaksakan kehendak pada diri sendiri. Jika Anda tahu apa yang harus Anda pikirkan dan kerjakan, maka Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk memaksa diri sendiri untuk berpikir dan mengerjakan hal yang tepat. Itulah cara yang tepat untuk menggunakan kekuatan kehendak demi mendapatkan apa yang Anda inginkan, agar Anda tetap di jalur yang benar. Gunakan kekuatan pemaksa itu untuk membuat Anda tetap berpikir dan bertindak dalam cara tertentu. Jangan berupaya melontarkan kehendak Anda atau pemikiran Anda atau pikiran Anda keluar ruangan agar beraksi pada benda-benda atau orang-orang lain. Jagalah pikiran Anda selalu di rumahnya. Itu lebih baik ketimbang jika ia kelayapan kemana-mana. Gunakan pikiran Anda membentuk gambar mental sesuatu yang Anda inginkan, dan pertahankan gambar itu dengan keyakinan dan keteguhan hati. Gunakan kekuatan kehendak Anda untuk membuat pikiran Anda tetap bekerja di jalan yang benar. Kian kokoh dan ajak keyakinan dan ketetapan hati Anda, kian cepat pula Anda menjadi kaya, karena dengan begitu Anda hanya akan menyampaikan kesan positif pada zat berpikir, dan Anda akan tidak perlu menggugurkannya dengan menyodorkan kesan negatif. Gambar mental keinginan Anda ketika dipertahankan dengan keyakinan dan keteguhan hati akan diterima oleh bahan asal, dan ia akan menembuskannya ke segenap isi semesta. Saat kesan itu tersebar, semua hal siap bergerak untuk mewujudkannya. Setiap makhluk bernyawa dan tak bernyawa, dan juga benda-benda yang belum tercipta, akan digerakkan untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Semua kekuatan disiapkan ke arah itu. Semua hal mulai bergerak ke arah Anda. Pikiran orang dimanapun terilhami untuk melakukan segala yang diperlukan untuk terwujudnya keinginan Anda, dan mereka membantu Anda tanpa disadari. Tapi Anda bisa menggagalkan semua ini dengan mulai mengirimkan pikiran negatif ke bahan asal. Keraguan itu, ketidakpercayaan niscaya akan menjauhkan Anda
dari apa yang Anda inginkan. Justru ketika keyakinan dan keteguhan Anda sedang menggerakkan semua kekuatan itu ke arah Anda. Ketidakpahaman orang akan hal inilah yang menyebabkan mereka gagal menerapkan sains mental untuk menjadi kaya. Setiap kali Anda memberi tempat bagi keraguan dan ketakutan, setiap kali Anda merasa cemas, setiap kali jiwa Anda dirasuki ketidakpercayaan, itu berarti Anda menjauh dari jangkauan zat cerdas. Pemenuhan janji hanya berlaku bagi mereka yang percaya dan hanya bagi mereka. Karena keyakinan merupakan syarat utama, maka Anda perlu melindungi pikiran Anda. Dan karena keyakinan Anda dibentuk oleh apa-apa yang Anda lihat dan pikirkan, maka sangat penting bagi Anda untuk mengontrol kesadaran. Dan disinilah kekuatan kehendak berperang, guna ia untuk memfokuskan perhatian Anda. Jika Anda ingin kaya, tidak perlu Anda melakukan studi kemiskinan. Apa yang Anda inginkan tak akan terwujud dengan memikirkan segala yang berlawanan. Sia tidak akan Anda dapatkan dengan terus-menerus memikirkan penyakit. Kebenaran tak terjangkau dengan selalu merenung dan memikirkan dosa. Dan tak seorang pun akan menjadi kaya dengan cara menekuni dan memikirkan kemiskinan. Kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit telah meningkatkan penyakit. Agama sebagai ilmu yang mendalami dosa dalam meningkatkan dosa. Dan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari kemiskinan akan membuat dunia terus terperosok ke dalam kondisi miskin dan menyedihkan. Jangan bicara tentang kemiskinan, jangan menelitinya atau menekuninya. Jangan pikirkan apa penyebab kemiskinan, tak ada yang bisa Anda lakukan dengannya. Pikirkan saja cara penyembuhannya. Jangan boroskan waktu dengan tindakan amal atau gerakan amal. Semua tindakan amal cenderung mengekalkan situasi buruk yang sebenarnya ingin mereka hapus. Saya tidak meminta Anda menjadi kejam atau tanpa perasaan dan enggan mendengar tangisan orang melarat. Anda tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan dengan cara-cara lama. Tinggalkan kemiskinan, tinggalkan semua hal yang berkaitan dengan kemiskinan, dan jadilah kaya. Menjadi kaya adalah cara terbaik untuk membantu orang miskin, dan Anda tidak bisa mempertahankan gambar mental yang akan membuat Anda kaya jika Anda memenuhi pikiran Anda dengan gambar-gambar kemelaratan. Jangan baca buku atau tulisan-tulisan yang menceritakan kondisi kemelaratan dan lingkungan kumuh atau penderitaan buruk anak-anak dan sebagainya. Jangan baca apapun yang menjadi pikiran Anda dengan gambar-gambar muram tentang mereka yang berkekurangan atau kelaparan. Anda tak bisa sedikit pun menolong orang miskin dengan cara mengetahui kondisi-kondisi ini. Tersebarnya kabar tentang semua itu sama sekali tidak menyingkirkan kemiskinan. Cara yang berhasil untuk menyingkirkan kemiskinan adalah dengan menyingkirkan gambar-gambar tentang kemiskinan itu dari benak Anda. Berilah gambar tentang kekayaan pada orang-orang miskin. Cara yang berhasil untuk menyingkirkan kemiskinan adalah dengan menyingkirkan gambar-gambar tentang kemiskinan itu dari benak Anda. Berilah gambar tentang kekayaan pada orang-orang miskin. Anda tidak melantarkan orang-orang miskin jika Anda menyingkirkan gambar-gambar kemiskinan itu dari benak Anda. Kemiskinan bisa disingkirkan bukan dengan meningkatkan jumlah orang kaya memikirkan kemiskinan, melainkan dengan meningkatkan jumlah orang miskin yang yakin bahwa mereka berhak menjadi kaya. Orang miskin tidak memerlukan tindakan amal, mereka memerlukan inspirasi. Tindakan amal hanya memberi mereka sepotong roti agar mereka bisa bertahan hidup dalam kemiskinan, atau memberi mereka hiburan yang membuat mereka melupakan kemiskinan mereka barang 1-2 jam. Inspirasi akan membuat mereka bangkit dari penderitaan. Jika Anda ingin membantu orang miskin, tunjukkan kepada mereka bahwa mereka bisa menjadi kaya. Buktikan itu dengan membuat diri Anda sendiri kaya. Satu-satunya cara menghapuskan kemiskinan dari muka bumi adalah dengan terus-menerus meningkatkan jumlah orang yang mengamalkan instruksi buku ini. Orang harus beritahu cara menjadi kaya melalui penciptaan, bukan persaingan. Setiap orang yang menjadi kaya melalui persaingan akan merubuhkan anak tangga yang mereka tapaki dan membuat yang lain tersungkur. Namun setiap orang yang menjadi kaya melalui penciptaan membuka jalan bagi ribuan orang lain untuk mengikutinya dan mengilhami mereka untuk melakukan yang serupa. Anda tidak sedang memamerkan kekejaman atau watak tak berperasaan ketika Anda menolak terharu pada kemiskinan.
atau enggan melihatnya, atau tidak mau membacanya, atau mau memikirkan atau membicarakannya. Gunakan kekerasan hati Anda untuk menghindarkan pikiran Anda dari soal-soal kemiskinan, dan fokuskan ia pada gambar mental tentang apa saja yang Anda inginkan. Landasi dengan keyakinan dan keteguhan hati.